Desakan dari Adkasi agar gaji DPRD dinaikkan mulai mendapatkan hasil. Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyetujui draft peraturan pemerintah terkait gaji DPRD. Namun penerbitan PP tersebut masih menunggu waktu yang tepat. Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Adkasi mendesak agar gaji dan tunjangan anggota DPRD dinaikkan. Sebab peraturan pemerintah tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD sudah 13 tahun tidak direvisi. Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia atau Adkasi mendesak agar gaji dan tunjangan anggota DPRD dinaikkan. Sebab peraturan pemerintah tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD sudah 13 tahun tidak direvisi. Publik harus saya mau sampaikan, tahu nggak sih DPRD itu dipilih oleh rakyat, bupati dipilih oleh rakyat, tapi terjadi kesenjangan 13 tahun. Saya mau kasih contoh, DPRD itu tidak diperbolehkan dalam PP 24 beli mobil. Negara seperti apa 13 tahun tidak berpihak kepada parlemen daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan, protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, ada 5 komponen gaji DPRD. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan draft revisi PP 24 tahun 2004 tersebut sudah final dan sudah 100% disetujui. Namun karena negara sedang melakukan penghematan, maka penandatanganannya masih menunggu waktu yang tepat. Ini sudah rampung. Sekarang problemnya adalah tidak bisa ini kita keluarkan sekarang, ini hanya timing. Kita kan baru memotong anggaran, baru mengetatkan ikat pinggang, ini saya keluarkan, ini hanya masalah timing. Tolong saya diberi waktu. Tapi sudah beres semuanya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjelaskan bahwa PP baru tersebut merupakan payung hukum untuk penyesuaian. Realisasinya tergantung kesepakatan kepala daerah dan DPRD. Jadi ini hanya penyesuaian sedikit lah. Misalnya dari uang hotel, uang lauk pauk sehari 550 jadi 750 misalnya begitu ya. Tapi nah, berapa kapan tergantung daerah. Pokoknya kita sudah memberi payung hukum. Seandainya ada PAD yang sisa PAD, tidak mengganggu anggaran pembangunan, tidak mengganggu anggaran kesejahteraan, memungkinkan silakan jalan, disepakati berdua antara DPRD dan Pemda setempat. Ada payung hukumnya sudah ada. Waktunya kapan? Ya bisa tahun depan, bisa. Sejumlah kalangan mengkritik rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD, sebab saat ini negara sedang melakukan penghematan besar-besaran. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Wakil Rakyat di daerah meminta kenaikan gaji. Permintaan ini disampaikan di depan Presiden. Presiden menyatakan para anggota DPRD harus tahu timing atau momentum. Saat ini tidak mungkin menaikkan gaji DPRD selama kondisi anggaran sedang rasionalisasi. Ironinya sejumlah pemerintah kabupaten bahkan sudah menaikkan gaji dan juga memberikan mobil dinas hingga memakan anggaran 80 miliar rupiah. Lalu bagaimana kelanjutan dari wacana ini? Kita langsung akan membahasnya. Saya akan langsung perkenalkan para narasumber yang sudah bersama saya di studio saat ini. Ada Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia, ini Bapak Lukman Said. Pak Lukman, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Kemudian juga ada Direktur dari KPPOD, Bapak Robert Endi Joyengfar. Selamat malam. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian dari ICW ada Mas Ade Irawan. Mas Ade, selamat sore. Oke, saya tanya ke Pak Lukman dulu. Yang tadi mungkin mukanya agak-agak tegang nih Pak Lukman. Pak Lukman, bagaimana tanggapan Anda ketika Presiden menyatakan sudah rampung, tapi menunggu timing atau momentum? Karena Anda juga yakin kan bahwa di situasi seperti ini tidak mungkin menaikkan gaji dan fasilitas para anggota DPRD. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi saya mau klarifikasi, bukan kenaikan gaji, tapi ini adalah konsekuensi daripada perubahan Undang-Undang 23
Undang-Undang 32 menjadi Undang-Undang 3. Jadi turunan PP. Tahu nggak, ini PP 24 sejak tahun 2004. Berarti praktis 13 tahun. Tidak pernah dirubah. Oleh karena itu, saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa ini bukan kenaikan gaji. Dan kami tidak pernah meminta dalam rakernas kepada Presiden bahwa naikkan kami punya gaji. Sama sekali tidak ada. Banyak kok yang teriak naik gaji gitu waktu acara Presiden Jokowi. Bapak jangan gitu, ada rekamannya loh Pak. Nah sekarang saya mau sampai kenapa ada riak seperti itu. Saya adalah orang yang 3 periode berturut-turut. Coba bisa dibayangkan. Kami itu dikatakan pejabat daerah setara dengan bupati. Tapi kondisi real selama saya 3 tahun berperiode itu sangat-sangat jauh perbedaan antara bupati dengan DPRD. Ingat, kita itu loh sama-sama dipilih rakyat. Tapi bisa mengerjakan tugas kan sebenarnya dengan kondisi saat ini? Kami tidak pernah melalaikan tugas-tugas. Bupati menyerahkan rancangan anggaran atau kebijakan, pagi-pagi diserahkan, sore kami bisa pandangan praksi. Tidak pernah ada hambatan. Yang kadang kala lambat itu adalah bupati menyerahkan ke DPRD. Ingat, ketika negara, Presiden mengeluh tentang pelambatan anggaran di tahun 2015. Itu kan satu regulasi yang sangat berbelit-belit. Salah satu contoh. Kenapa anggaran banyak terserap yang dikatakan kemarin Presiden itu sekian triliun di daerah. Itu juga udah ada kaitannya dengan regulasi juknis yang dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait. Urusannya sama ini apa sih Pak? Jadi intinya gajinya naik apa enggak setelah ini rampung gitu? Pertanyaan itu dulu tuh. Tapi fasilitas dan gaji akan naik kan? Persoalan naik tunjangan keuangan DPRD itu yang kita mau serahkan kepada Presiden. Silakan negara melihat ini dengan secara real. Silakan. Dan ini perjuangan pas kena namanya pemotongan ini akhirnya jadi rame di itu loh. Padahal ini perjuangan sudah lama. 13 tahun lah ya, tidak ada revisi. Tidak gitu. ada revisi. Oke, baik, ditahan dulu Pak. Di situ saya tanya Mas Robert, bagaimana Anda melihat ini dari KPPOD? Bagaimana melihat kalau ini katanya ya ini bukan masalah tunjangan, tapi turunan dan lain-lain gitu. Anda melihat itu seperti Kalau membaca RPP ya ini kenaikan, Pak. Tapi memang kalau di DPRD mungkin Pak Lupa masih malu-malu aja nih. Di DPRD itu namanya bukan gaji, memang uang representasi. Yang itu sebenarnya ya kurang lebih seperti gaji juga karena dia mengacu ke acuan basis gaji pokok kepala daerah kan. Ketua DPRD 100%, wakil ketua 80%, anggota berapa? Anggota 75%. Jadi mengacu ke gaji pokok kepala daerah. Yaitu sebenarnya namanya saja memang uang representasi. Kemudian di luar itu banyak tunjangan, Pak. Tunjangan kesejahteraan, tunjangan jabatan, tunjangan anak istri, macam-macam. Jadi memang dan kalau membaca RPP ini saya kira naik Pak dari sisi nominal Pak, naik ya. Dan sekarang soalnya adalah tepat nggak ini naik? Ya. Saya terus terang Mbak Afi agak dengan DPRD ya agak sedikit agak heran gitu ya. Kenapa yang selalu diperjuangkan tuh ujungnya itu dan gaji ini dan ujungnya fasilitas, itu adalah terkait dengan mereka begitu kan? Sebenarnya yang paling penting dari penguatan DPRD hari ini itulah soal kedudukan Pak Afi. DPRD itu di era setelah Undang-Undang 2299 sejak 2004 Pak, kedudukannya itu nggak jelas dia. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dulu kan badan legislatif. Nah saya membayangkan kalau bicara sistematikanya, duduk dulu secara jelas. DPRD itu apa, dari situ baru didesain kelembagaannya, keuangannya, hak dan kewajiban dan sebagainya. Karena ini yang membuat DPRD kita itu agak mandul. Sorry Pak Ketua, saya harus katakan. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2015 yang diumumkan baru kemarin Pak, menunjukkan bahwa peringkat kita menurun, indeks kita menurun dan salah satu elemen di dalamnya adalah kapasitas lembaga-lembaga politik dan terutama lah DPRD menurun. Jadi memang satu konteksnya adalah ini permintaan kenaikan apapun, apakah gaji atau apa, tetapi dalam konteks bahwa ini kewenangannya dulu diatur seperti itu ya. Kekuatan kedudukannya fasilitas dan kinerja akan mengikuti. Karena kalau bicara orientasi kepada rakyat, itu ya kedudukan kewenangan itu karena itu yang terkait langsung dengan bekerja untuk pekerjaannya. rakyat. Oke, baik. Kita tahan dulu. Saya yakin Pak Lukman juga mau menjawab. Nanti juga saya tanya, soalnya kami juga punya catatan banyak sekali meskipun 13 tahun tidak direvisi Pak. Tapi anggota DPRD ini banyak juga terlibat kasus korupsi. Nanti giliran Mas Ade menanggapi. Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.